Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang di rumah tetap semangat ya belajarnya. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh dalam channel YouTube kebanggaan kita KKG Harjamukti. Perkenalkan, nama Ibu Cici Setiasi dari SD Wanacala. Dan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tematik kelas 2, tematik tema 2, kelas 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Kita berdoa bersama-sama ya. Wabitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni farman. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan ya anak-anak ya. Yaitu 1, memakai masker, 2, mencuci tangan, 3, menjaga jarak, 4, menjauhi kerumunan, dan 5, membatasi mobilitas dan interaksi. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. 2, memahami variasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. 3, menjelaskan perkalian dan pembagian. Nah, anak-anak, sekarang jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Benny bersiap melakukan permainan estafet. Nah, marilah kita amati gambar berikut ini dengan cermat ya anak-anak ya. Di sini ada anak-anak sedang bermain bola. Mari kita amati. Bagaimana cara bermain estafet bola? Yaitu 1, siswa berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. 2, bola diberikan kepada kepala tim di depan. 3, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman-teman di belakang dengan memutar badan. 4, kaki tidak boleh berpindah. 5, tim harus bekerja sama dan hati-hati. Itulah tadi bagaimana cara bermain estafet. Nah, di sini Ibu punya gambar. Ada anak-anak sedang bermain bola. Silakan kalian cermati ya anak-anak ya. Tentu kalian pernah bermain bola kan? Nah, di sini Ibu punya percakapan tentang permainan bola tadi. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah, ya jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapat sanksi.
Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggaran terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, di sini Ibu mempunyai bacaan tentang tata tertib di sekolah. Mari kita baca bersama-sama. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelas. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu tadi tentang tata tertib di sekolah. Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar-gambar. Perhatikanlah gambar berikut, kelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, di samping ini Ibu punya 4 gambar. Yang pertama, gambar anak yang tidak memasukkan bajunya atau bajunya dikeluarkan, berarti ini tidak menjalankan tata tertib di sekolah, berarti tidak dikasih centang. Nah, kalau yang kedua itu gambar anak dengan berpakaian rapi, berarti ini adalah yang mentaati peraturan. Yang kedua, anak datang sebelum jam pembelajaran dimulai. Gambar yang ketiga itu anak berbaris sebelum memasuki kelas. Nah, yang selanjutnya ada gambar anak bermain bersama-sama. Berarti ini juga melaksanakan peraturan. Gambar yang berikutnya juga sama, menjalankan peraturan. Yang gambar selanjutnya itu membersihkan ruangan di kelas. Nah, yang selanjutnya ada gambar membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai. Dan yang terakhir ini gambar anak terlambat masuk sekolah. Berarti ini tidak mentaati peraturannya anak-anak ya. Dan selanjutnya, mari kita lakukan pengamatan sederhana berikut. Sediakan dan bahannya. Alat dan bahannya ya. 1. Keragaman benda. Alat dan bahannya ada bola, buku, dan pensil. Petunjuknya. 1. Sediakan alat dan bahannya. Kedua, kamu boleh tambahkan dengan benda yang ada di sekitar kamu. Ketiga, amatilah bahan tersebut satu persatu. Keempat, tuliskan atau laporkan hasil pengamatanmu. Mari kita mulai dengan pensil ya anak-anak ya. Ini Ibu punya gambar pensil. Mari kita sebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri pensil yaitu 1. Berbentuk seperti tabung panjang. Yang kedua, berwarna coklat. Dan yang ketiga, keras. Pensil itu keras ya anak-anak ya. Nah, yang keempat terbuat dari kayu. Pensil itu terbuat dari kayu. Dan yang nomor 5, pensil itu termasuk ke dalam benda padat. Itu tadi ciri-ciri pensil. Dan sekarang kita beralih ke buku.
Di sini Ibu punya gambar buku. Mari kita sebutkan ciri-ciri bukunya ya anak-anak ya. Coba perhatikan buku yang ada di yang kalian pegang. 1. Ciri-cirinya yaitu berbentuk persegi panjang. Buku itu semuanya hampir berbentuk persegi panjang ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, di dalamnya berwarna putih dan bergaris. Tapi tidak semua buku itu bergaris ya anak-anak. Ada satu buku yang tidak bergaris, yaitu namanya buku gambar. Dan buku itu semuanya berwarna putih, walaupun itu buku gambar tetap warnanya putih. Dan yang ketiga, ada cirinya buku itu terbuat dari kayu, seperti pensil. Buku juga terbuat dari kayu yang diolah menjadi kertas, lalu diolah lagi menjadi buku yang kalian pakai sekarang ini. Dan yang keempat, buku itu termasuk ke dalam benda padat ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita beralih ke bola. Coba perhatikan bola yang kalian pegang ya. Di sini Ibu punya gambar bola. Nah, kalau yang Ibu punya di sini bolanya, ciri-cirinya yaitu 1, berbentuk bulat. Semua bola itu pasti berbentuk bulat ya anak-anak ya. Mau bola sepak, bola kasti, bola pingpong pasti bentuknya bulat. Nah, yang kedua, yang ada di gambar ini bolanya berwarna putih, hitam, dan biru. Tapi pasti kalau yang di rumah bermacam-macam ya anak-anak. Ada yang berwarna kuning, itu untuk bola kasti. Ada yang berwarna oranye, biasanya itu bola basket. Nah, yang ketiga, bola itu terbuat dari karet. Sehingga elastis ya anak-anak ya, tidak keras. Yang keempat, bola itu termasuk ke dalam benda padat. Ya anak-anak, di sini Ibu punya contoh pembagian. Itu ada soal 27 dibagi 9. Caranya yaitu 27 diambil 9, hasilnya 18. Dikurangi lagi 9, hasilnya yaitu 9. Dan 9 dikurangi lagi 9, dan hasilnya sama dengan 0. Jadi 27 dibagi 9, hasilnya yaitu 3. Karena di situ pengurangan 9-nya ada 3 kali anak-anak ya. Jadi 27 dibagi 9 hasilnya 3. Karena 3 dikali 9 itu hasilnya 27. Dan selanjutnya Ibu ada lagi pertanyaan yaitu 32 dibagi 8. Caranya itu 32 diambil 8, hasilnya sama dengan 24. Dikurangi lagi 8, hasilnya sama dengan 16. 16 diambil lagi 8, hasilnya sama dengan 8. 8 dikurangi lagi 8, hasilnya sama dengan 0. Di situ 8-nya ada 4 kali anak-anak ya. Jadi 32 dibagi 8, hasilnya sama dengan 4. Karena 4 dikali 8, hasilnya 32. Di sini Ibu punya 5 pertanyaan. Bantulah Paman Beni untuk menghitungnya. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Kerjakan seperti contoh yang Ibu berikan tadi anak-anak ya. Kemudian kalian kumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru. Nah, dari sini
Cukup dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan, yaitu satu, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib hidup menjadi disiplin. Setiap tata tertib yang berlaku di sekolah sangat bermanfaat untuk kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban. Semua siswa harus mentaati tata tertib di sekolah, di antaranya datang harus tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, berpakaian rapi dan bersih, membuang sampah pada tempatnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat anak-anak ya di belajar di rumah. Tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.